sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dewan Penasehat Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hari Sugiono beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua PPIR Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun beserta Ibu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf saya tidak sebutkan Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, mengingat situasi dan kondisi. Saya ucapkan terima kasih telah berhadir di hujan-hujan dalam rangka menghadiri undangan syukuran pasca penugasan Pilpres 2024. Alhamdulillah, Bapak Prabowo bersama Gibran insya Allah menjadi Presiden 2024-2029. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, berkah ridho dan rahmatnya dan karunia-Nya kita masih diberikan iman, nikmat sehat sehingga dapat berhadir pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa menyaksikan pelantikan Bapak Prabowo beserta Gibran Presiden 2024-2029. Di sana di sini yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, hendaklah kami mengucapkan itu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Purnawirawan Musa Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul pengurus pusat PPIR dan tim aksi politik. Sebagai wujud tanda syukur kita hari ini berkumpul, dan memang teman-teman kita yang di daerah juga sudah kita minta untuk melakukan kegiatan yang sama, baik PPIR maupun PAD, sebagai insan yang beragama dari perjuangan yang telah kita jalani. Sudah sewajarnya kita untuk puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para senior yang hadir dan ibu-ibu sekalian, teman-teman PPIR semua sama tim aksi politik. Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan ini sifatnya internal karena memang yang kita perintahkan ke jajaran kita juga melakukan syukuran secara internal. Karena ada petunjuk dari Pak Prabowo bahwa penghitungan final dari KPU itu belum selesai, tetapi memang secara hitungan cepat maupun real count sudah berjalan, bahwa sebenarnya pengalaman yang lalu kita sudah bisa melihat bahwa memang kemenangan pasangan nomor 2 itu sebenarnya secara tersirat sudah jelas, hanya perlu secara de facto, yaitu KPU nanti mengumumkan di bulan Maret. Jadi kita akan mendahului, tetapi ya mungkin wajar juga karena mungkin perjuangan politik itu ternyata menegangkan juga, terutama teman-teman atau ibu-ibu yang bapak-bapaknya dari awal keputusan PPIR sudah ada. Saya kira memang semenjak dibentuk PPIR, kita akhirnya memang menjadi insan politik.
Tapi berbeda dengan politisi. Kalau politisi tujuan dia ke dunia politik adalah untuk mengabdi dan dia akan berkiprah di dunia politik. Tapi PPR semenjak dibentuk, tujuan kita bergabung di PPR maupun di TAP, tujuan kita bukan mencari jabatan politik, tapi kita punya tujuan yang mulia, pengabdian, bahwa bagaimana kita berjuang bersama-sama Pak Prabowo agar Prabowo menjadi presiden. Ini yang membedakan sehingga kiprah PPR, TAP akhirnya hingga hari ini bisa dilihat pihak lain, baik di pihak internal teman-teman kita dari partai maupun dari koalisi Indonesia Maju maupun mungkin dari lawan politik Prabowo. Karena Pak Prabowo berjuangnya sebenarnya bukan dari 2014, beliau dari 2009, 2014 kita sebagai besar di situ, 2019 kita sudah sebagai besar sudah terlibat, dan hari ini di 2024. Jadi memang akhirnya memang kita mampu ikut di dalam gerbong untuk menghantarkan Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu yang membuat kita bangga, sekalipun kita sudah purnawirawan. Ya. Hari ini pun Pak Prabowo bukan usia muda, karena saya mengenal beliau dari Mayor. Ya. Saya yang termasuk salah satu di sekitar beliau tidak pernah membuat beliau mengajak merancang sesuatu yang berbau melanggar hukum, berbau fitnah, berbau menjatuhkan, tidak pernah. Jadi insya Allah karena kemuliaan hati beliau itulah mungkin Allah melihat bahwa Prabowo hari ini ditakdirkan menjadi presiden kita, maka sekarang menjadi juga tugas dan tanggung jawab kita, teman-teman di sekarang ini. Karena kita sekarang tanpa sadar kita adalah gerbong besar Prabowo. Maka Prabowo akan memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Bagaimana gerbong besar ini agar mampu menjadi pengawal kepemimpinan dia. Kita mungkin sebagian besar sudah paham apa itu visi dan misi beliau, terutama mungkin yang kenal lebih jauh. Kita mengerti sebenarnya apa yang beliau cita-citakan. Beliau selalu bercerita waktu kami dulu masih kapten, beliau bercerita bagaimana dia hidup di negara lain dilecehkan karena warna kulit, membawa kemajuan yang berarti. Karena kalau kemarin perjuangan orang ingin berjuang itu untuk Pilpres 2024, sebenarnya di internal itu Pak Prabowo selalu bicaranya sudah 2024 ini. Karena belum dia akan ada lagi di 2024 ini. Dia sudah membuat hitung-hitungan berapa pendapatan per kapita Indonesia di 2024 ini. Itulah nanti kehidupan anak cucu kita. Itulah pemimpin. Jadi dia tidak memikirkan isi perutnya hari ini, tapi dia sudah memikirkan kemajuan anak cucu dia, keturunan dia. Ya. Dan ya alhamdulillah setelah beliau sekarang secara keturunan kemarin sudah ada tawaran dari NASA untuk mengundang anak-anak SMA Indonesia untuk berkunjung ke NASA. Dan kita seleksi anak-anak SMA Taruna Nusantara 4 orang yang terbaik, mudah-mudahan mereka lolos untuk berkunjung ke NASA. Dan anak cucu kita sebenarnya. Ya, mereka yang sekarang mungkin anak cucu kita yang berkiprah di TNI akan menjadi kekuatan pertahanan yang unggul. Ya. Kalau kita punya putra atau menantu atau anak itu kan tidak merupakan bagian itu. Atau sebaliknya ekonomi kita makin baik, maka juga terima kasih
kita semua untuk secara tulus ikhlas bergabung dalam program Prabowo. Sekalipun mungkin juga teman-teman juga mungkin di awal-awal ya biasa dianggap apa gitu ya, dianggap pahala kesian mungkin atau apa diantara teman-teman mungkin dibilang ngapain lagi karena harus boleh operasi ya kan, pengaruhnya nggak apa-apa gitu ya kan, tapi nggak apa-apa ya, itulah itu perjuangan ya. Sesuatu yang kadang-kadang baik itu belum tentu kita batasi memang seperti ini. Beliau tadi malam masih mengkonfirmasi ke saya, beliau berkeinginan untuk konsolidasi dengan semua teman-teman PPR dan DAP. Jadi malam beliau tanya, kamu gimana kalau 30.000? Tempatnya Pak? Ada JIS. Oh iya juga. Tapi saya dapat informasi kalau JIS Pak, Bapak nanti kalau bilang jauh-jauh melihatnya Bapak kecil gitu. Oh gitu. Kalau kerja bisa jadi soal waktu. Atau nanti kedua berikutnya nanti adalah mungkin di Sentul SICC ya. Sentul internasional. Lagi Bapak Ibu terutama yang sudah memberi kekuatan kepada kita semua. Ya, karena biasanya kalau mental gini, ibu lebih kuat. Ya kan? Jadi mudah-mudahan dengan kekuatan itu kita tetap tegar. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan dari Pak Prabowo sekali bertemu langsung. Tadi beliau berjanji beliau akan bertemu langsung dengan PPR dan teman-teman DAP. Kita atur waktunya memang karena kita akan bulan depan sudah masuk bulan Ramadan puasa, jadi kita akan atur setelah Ramadan, setelah Lebaran. Itu dari itu 2 minggu setelah Lebaran mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ya, demikianlah ini saya sampaikan kepada sekali lagi terima kasih. Kita gembira, tapi kita tidak boleh jumawa. Ya, kita mengawal perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan yang selama ini menjadi beliau di benak beliau yang sampai beliau tulis buku apa pemikirannya, mudah-mudahan akan diwujudkan dalam pemerintahan beliau. Dan beliau diberi kesehatan, kekuatan, lahir batin, dan beliau akan semangat bersama-sama kita semua. Demikian saya ini terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi yang berikutnya proses kepada ketua